KPU juga yang harus jelas ya, untuk konteksnya tadi. Dan juga satu lagi yang tidak hadir MPR, majelis tinggi kita punya di majelis perlu tidak datang yang mulia. Mau ditegur ini ketua MPR itu bagaimana memimpin MPR kok katanya taat pada undang-undang tapi tidak datang. Itu melecehkan kita. Yang mulia dilecehkan padahal yang mulia dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim. Wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim yang mulia. Kok dimanggil dari Anda? Jadi karena itu dengan hormat ini sidang terhormat. Kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45 setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Gak ada urusannya presiden, gak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Oleh karena itulah saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu loh. Kalau sudah 2 kali nih gugat Jokowi, kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu. Harus datang loh. Saya kira itu yang mulia, tolong diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, oh pengadilan tidak berwenang. Wah kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadili. Allah. Yang jelas kalau tenang. Baik. Jadi untuk persingkat kasus yang bisa disampaikan tadi, ini gugatan perdana mengatakan pertama, kedua, petitum saudara ini berkaitan dengan juga berarti sudah betul kalau di sini Jokowi itu lakukan sama. Sesuai dengan upacara untuk pihak yang bergugat, baik terlibat maupun bergugat, punya hak diwakili, ya, kecuali perkara DNA. Ini penggugat ya, Kemudian saya sekali penggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Pengunjung diam. Pengunjung. Tolong yang mulia. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami. Dia ditahan. Mampukah dengan mekanisme itu dipanggil oleh yang dipanggil? Hukum acara memberikan hak kepada kita. Ini menengah. Sudah, ini untuk ini nanti kita panggil. Ya, kita panggil. Untuk DPR, untuk MPR hadir. Ada 100 tahun kelengkapannya memang dibuka. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hari ini tadi tanggal 18 Oktober 2022 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh publik nasional ya, karena pada hari ini digelar sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan keabsahan ijazah SD, SMP, dan SMA Bapak Jokowi ya. Dengan penggugatnya adalah Bambang Tri Mulyono. Sedangkan yang menjadi pihak tergugat yang pertama Presiden Jokowi, yang kedua kalau tidak salah KPU, kemudian yang ketiga itu Mendikbud, Mendistek Dikti, dan yang keempat adalah Ketua MPR. Dan pada hari ini setelah dilangsungkan sidang tersebut, diketahui bahwa dari pihak Presiden Jokowi tidak
hadir karena diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara. Kemudian kalau tergugat-tergugat yang lain hadir namun belum dilengkapi dengan surat kuasa. Kemudian informasi yang kedua bahwa penggugat tidak bisa hadir karena yang bersangkutan sedang ditahan oleh Bareskrim, dan tadi sudah disampaikan oleh majelis bahwa penggugat tidak bisa hadir. Kemudian direspon oleh tim kuasa hukum penggugat bahwa penggugat tidak bisa hadir bukan karena unsur kesengajaan, tetapi karena yang bersangkutan ditahan di Bareskrim. Dan ini cukup menarik teman-teman. Kalau berposisi sebagai penggugat itu harus hadir dalam persidangan meskipun cuma 1 kali, khususnya di tahap mediasi. Kalau sampai penggugat tidak bisa hadir di tahap mediasi atau tidak menghadirkan sama sekali penggugat ke persidangan, itu gugatannya bisa dinyatakan gugur ya. Tetapi ini kasusnya menarik. Penggugat tidak bisa hadir karena ditahan oleh Bareskrim. Dan sebenarnya kewajiban penggugat untuk hadir itu khususnya di tahap mediasi. Karena perkara perdata itu sebelum masuk dalam pokok perkara akan ada tahap mediasi terlebih dahulu. Kalau penggugat tidak bisa hadir di tahap mediasi, dengan artian bahwa penggugat sama sekali tidak bisa hadir, maka itu akan menyebabkan gugatan digugurkan. Sebenarnya dalam Perma nomor 1 tahun 2016, penggugat boleh tidak hadir dalam tahap mediasi dengan alasan ada 3 hal ya. Yang pertama, penggugat berada posisi di luar negeri. Yang kedua karena tugas negara, yang ketiga karena sakit parah. Tetapi kalau 3 hal ini terjadi, itu penggugat bisa memberikan kuasa mediasi kepada kuasa hukum. Dan dalam kasus ini 3 hal itu tidak ada karena penggugat ditahan di Bareskrim. Sebenarnya dari kuasa hukum penggugat itu bisa meminta istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa umumnya itu ngebon tahanan lah, atau pembantaran tahanan agar bisa dihadirkan di persidangan, agar apa ya, gugatan tidak dinyatakan gugur karena ketidakhadiran dari penggugat yang berkali-kali. Andaikan itu tidak bisa, sebenarnya kalau kita baca peraturan mediasi yang terbaru itu memungkinkan dilakukan mediasi secara elektronik. Itu ada permanya ya, perma terbaru tahun 2022 ya. Nanti tinggal bagaimana kuasa hukum dari penggugat menyikapi keadaan ini, apakah akan meminjam tahanan atau mengajukan permohonan untuk melakukan mediasi secara elektronik untuk membuktikan kehadiran penggugat secara virtual. Itu tergantung dari pihak kuasa hukum penggugat bagaimana mensikapi perkara ini. Teman sekalian, informasi selanjutnya terkait dengan sidang tadi siang, yaitu soal kontroversi apakah jaksa selaku pengacara negara bisa mewakili Presiden Jokowi ataukah tidak. Itu tadi ada sedikit debatable ya, karena dari kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa yang digugat itu adalah Bapak Jokowi secara personal, bukan kedudukannya sebagai presiden. Maksudnya bahwa Bapak Jokowi saat mencalonkan diri sebagai calon presiden artinya sebagai orang biasa ya, sebagai warga negara biasa, sebagai perorangan. Dan memang kalau dalam gugatan itu yang dijadikan tergugat satu dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sebagai individu, sebagai warga negara, tentu jaksa sebagai pengacara negara tidak bisa mewakilinya. Tetapi tadi majelis hakim juga menyampaikan, menurut catatan dalam gugatan yang disampaikan majelis hakim, gugatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum penggugat ya, Bang Egy Sujana dan kawan-kawan, di situ menyebutkan Pak Jokowi selaku presiden.
Jadi kalau di gugatan menyebutkan Pak Jokowi selaku presiden, itu bisa diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara. Jadi kalau dalam gugatan perdata itu tidak diharuskan tergugat itu hadir ya, bisa diwakili oleh kuasanya. Dan ini debatable teman-teman. Menurut kuasa hukum penggugat, Pak Jokowi itu digugat dalam kapasitasnya pribadi, tetapi menurut catatan gugatan di situ disebutkan Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ya, Presiden Jokowi begitu. Bahkan di petitum pun disebutkan seperti itu. Dan ini resikonya ya teman-teman sekalian, tanpa bermaksud untuk membuat prediksi yang prematur ya. Kalau dalam gugatan itu yang dituliskan adalah Presiden Jokowi, maka jaksa selaku pengacara negara berhak mewakili. Dan jika dihubungkan dengan formalitas gugatan atau syarat-syarat formil gugatan, gugatan itu berarti apa ya? Istilahnya error in persona ya. Salah subjek, salah yang digugat. Karena penggunaan ijazah SD, SMP, dan SMA itu tentu kapasitas Pak Jokowi selaku perorangan atau pribadi. Dan kemungkinan konsekuensi hukumnya nanti gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima karena salah formil gugatan. Bukan ditolak, bukan dikabulkan, tetapi tidak dapat diterima karena kesalahan membuat surat gugatan. Tetapi itu pun nanti ada di putusan akhir ya, setelah proses persidangan berlanjut. Itu nanti pada intinya kalau yang dituliskan itu adalah Presiden Jokowi selaku tergugat, aku memprediksi gugatannya itu nanti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak, berbeda dengan dikabulkan. Tidak dapat diterima itu karena syarat-syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Intinya bikin gugatannya salah begitu. Dan gugatan tidak dapat diterima itu artinya masih memutus soal formil gugatan, belum masuk ke pokok perkara. Kita sendiri tidak tahu sih formil gugatannya seperti apa, tetapi kalau yang disampaikan majelis seperti itu ya sekali lagi tebakanku nanti pada akhirnya gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan akhirnya. Teman-teman sekalian, kemudian aku akan memberikan pendapat terhadap beberapa statement dari Bang Egy Sujana ya. Salah satunya ya tadi itu soal posisi Pak Jokowi apakah sebagai pribadi atau sebagai presiden, sudah tak uraikan tadi. Yang kedua, ketika Bang Egy Sujana membuat satu pendapat kalau Presiden Jokowi dipanggil sidang 2 kali tidak hadir, mohon kepada majelis untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak sah. Pendapat seperti ini menurutku ya tidak benar lah. Tidak mesti kalau tergugat itu tidak mau menghadiri persidangan, gugatan otomatis dikabulkan, itu tidak mesti. Kalau tergugat tidak hadir di persidangan, maka akan masuk ke pokok perkara, tetap akan mempertimbangkan tahap pembuktian. Apakah penggugat itu bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak. Kalau bisa membuktikan tentu akan dikabulkan, kalau tidak bisa membuktikan tentu akan ditolak. Dan kalau salah formil gugatan tentu akan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi statement yang mengatakan kalau Pak Jokowi 2 kali tidak hadir di persidangan, Pak Jokowi maupun wakilnya tidak hadir di persidangan, majelis diharap membuat satu putusan untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak sah, itu ya mengada-ngada aja dari Bang Egy Sujana. Itu teman-teman. Jadi aku berpendapat ini bukan dalam artian memberikan dukungan ke salah satu pihak, tidak. Tetapi sekali lagi soal keabsahan ijazah nanti tergantung pada pembuktian dari para pihak, dan kebenarannya mari kita tunggu ya. Kita berharap
dari Pak Jokowi proaktif untuk menghadiri persidangan, baik hadir sendiri maupun melalui kuasanya, agar perkara ini segera ada titik terang lah, tidak menjadi satu kontroversi di publik yang berkelanjutan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.